Kalau si rekap saya lihat sih memang kayaknya belum efektif. Kepada kita semua, kepada rakyat. Ramai di masyarakat, masyarakatnya protes dan hampir terjadi kerusuhan di sana. Nah, kalau kita melihat berbagai bentuk kecurangan, ini bisa dikategorikan kejahatan terhadap demokrasi yang paling najis. Hari-hari usai pemilu digelar 14 Februari lalu, Komisi Pemilihan Umum tak pernah sepi. Unjuk rasa silih berganti dilakukan di depan gedung KPU. Masa unjuk rasa menolak pemilu 2024 lantaran digugah syarat kecurangan. Ini negara demokrasi. Kalau mau pengen jadi negara dinasti, pindah ke Inggris. Kapok itu pemilu, kapok itu KPU, tak ada KPU telah berjuang kepada kita semua, kepada rakyat. Melihat pencuri. Unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat terus datang dan pergi mengkritisi jalannya pemilu kali ini. Masa mengkritisi penyelenggara pemilu yang dinilai berat sebelah memihak salah satu calon. KPU dianggap tidak lebih kepanjangan tangan kekuasaan. Kesalahan demi kesalahan terus dibuat. Itu sebabnya mereka menuntut ketua KPU mundur dari jabatannya. Jadi kami datang di situ tujuan jelas satu, menurunkan ketua KPU. Itu kuncinya karena dia juga sudah dikatakan bahwa melanggar kode etik, maka turunkan. Saya mau tanya sama semuanya. Dalam satu baris itu kan ada 60. Ya, 60 kali 5 berarti ada 300. 300. Kenapa bisa jadi 888 dan sekian-sekian? Melebihi dari C1, lucu. Ya, maksimal. Jadi rakyat ini tidak bodoh. Yang bodoh itu mereka. Mereka yang bodoh ordal. Ordal-ordal yang di dalam yang mempertontonkan kecurangan. Aksi massa juga terus berdatangan, menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu diminta bisa bersikap tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bermunculan. Kita semua melihat banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kecurangan. Harapan kami ada di Bawaslu. Bawaslu harus bisa menjadi wasitnya pertandingan, dalam tanda kutip ya. Bawaslu harus bisa gagah. Bawaslu jika huruf B-nya hilang itu awas lu. Jadi Bawaslu harus bisa gagah. Tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak jenderal. Kalau punya pelanggaran terhadap pemilu, tindak dong. Fakta di lapangan, ditemukan ada banyak data angka yang berbeda dengan hasil unggahan foto formulir C Plano penghitungan suara. Media sosial pun dibanjiri suara kritik masyarakat yang menyoal kejanggalan-kejanggalan Sirekap 2024. Perolehan suara pasangan calon presiden tertentu naik berkali lipat dibanding data di formulir C Plano. Celakanya, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di lapangan tidak bisa mengubah atau memperbaiki data yang ditampilkan dalam Sirekap mobile tersebut. Kemudian 277 paslon nomor urut 2 dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara, tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap Ajukan Bu. ya, ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Ramai-ramai di soal perbedaan data rekapitulasi suara di Sirekap, KPU malah adem-adem saja. Ketua KPU, Hashim Asyari menyebut perbedaan data dipicu oleh kesalahan teknis mengunggah foto oleh KPPS. Meski begitu, jumlah kesalahan data tersebut tidak sampai 1% dari data yang terunggah. Celakanya, 4 hari kemudian, persisnya Senin 19 Februari, KPU malah menghentikan sementara unggahan data rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah
dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak. Sembari berjalan, bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasi. Saat ini sudah 73% progres suara yang masuk ke website KPU. Namun beberapa hari yang lalu KPU mengumumkan penghentian perhitungan suara di tingkat kecamatan, sehingga memang banyak TPS-TPS yang sudah mengunggah formulir C1 hasil, namun datanya belum muncul, seperti yang terjadi di salah satu TPS di wilayah Kota Bekasi. Ini jika kita lihat form pindai C hasilnya masih belum ada, dan ada keterangan gambar form C hasil sedang diproses. Dari informasi yang kami dapatkan, memang sejak hari pencoblosan itu banyak petugas KPPS yang mengeluhkan aplikasi Sirekap ini. Mulai dari hasilnya yang berubah atau berbeda dari formulir C1 hasil yang diunggah, mereka juga ada yang bahkan tidak bisa mengunggah fotonya ke aplikasi Sirekap. Faktanya di lapangan, hingga kini memang masih banyak ditemukan perbedaan data di Sirekap 2024. Sebagian publik bahkan menduga ada permainan alias akal-akalan dalam Sirekap pemilu 2024. Sejak Sabtu 17 Februari lalu, rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah bergeser ke calon legislatif. Dari pengamatan realitas di lapangan hingga Minggu 18 Februari, simpang siur data Sirekap nyatanya masih ditemui di sana-sini. Di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan misalnya, realitas masih mendapati perbedaan data antara C-plano hasil suara dengan output di Sirekap, sehingga panitia pemilihan kecamatan harus memperbaiki datanya. 1-2 2-0 3-27 42 51 62 72 jumlah 42. Partai buruh, partai caleg kosong, jumlah kosong. Dalam tampilan Sirekap juga terlihat perolehan hasil suara seorang caleg dari Partai Perindo tertulis memperoleh 800 suara, padahal di foto formulir C hasil hanyalah 1 suara. Begitupun dengan caleg lain di partai yang sama, tertulis mendapat 440 suara, namun sebenarnya hanya memperoleh 1 suara. Tampilan angka perolehan suara di Sirekap memang cukup fantastis. Satu orang caleg bisa mengantongi ratusan suara dari satu tempat pemungutan suara saja, padahal jumlah pemilih di satu TPS maksimal hanyalah 300 orang. Proses rekapitulasi di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan secara terpisah-pisah di sebuah gedung SDN Selong 04 Kebayoran Baru. Untuk memudahkan dan mempercepat prosesnya, rekapitulasi dibagi-bagi per 4 kelurahan. Saat rekapitulasi perolehan suara dari Kelurahan Kramat Pela, didapati perbedaan data dari C-plano. Akhirnya, petugas PPK dan para saksi-saksi bersepakat untuk mengoreksinya. Yang salah geloranya 4, di situnya 5. Iya. Makanya jadi nambah 1 kan. Kalau geloranya 4 tetap 204. Benar, tetap. Cuma kan kita nggak bisa mengubah untuk suara partai masyarakat. Prinsipnya kan begitu. Kalau merubah itu, nanti ya adanya di kita nih, permasalahannya di penyelenggara. Tapi kalau kita nyari tengah-tengahnya aja, tengah-tengah dalam artian ini berkurang, ini bertambah. Belum muter ke DPR. Ya sama-sama enak, balance. Gimana? Kalau saya sih setuju aja. Suara terbanyak apa nih? Setuju apa enggak nih?
Itu ya, nanti kita rubah ya. PPK Kebayoran Baru menyebut unggah foto ke aplikasi Sirekap banyak mengalami kendala di lapangan, sehingga di hari H pelaksanaan penghitungan suara hanya 30% TPS yang bisa mengunggah foto formulir C-Plano. Waktu mengupload, memfoto dan mengupload itu waktu pelaksanaan hari H butuh waktu yang hampir cukup lama untuk membaca, sehingga dari 464 itu hanya sekitar 30% yang langsung bisa. Sekarang rekapitulasi seluruh TPS kita bagi di 4 panel terkait dengan Sirekap yang salah membaca atau yang belum upload, kita upload ulang, dibacakan di depan saksi. Realitas juga memantau rekapitulasi di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang juga disaksikan oleh puluhan saksi. Ketua PPK Kembangan menyebut kesalahan data output Sirekap bisa jadi akibat kesalahan teknis dalam pengisian C-Plano oleh petugas KPPS. Jadi saya juga melakukan pengoreksian beberapa kali, saya coba cek ke lapangan, termasuk juga kita cek di C-Plano, memang ada kesalahan. Yang seharusnya angka satuan ditulis di angka satuan, tapi ternyata ditulisnya di angka ratusan. Jadi ratusan angka satuan itulah yang akhirnya timbul di Sirekap itu bisa 200, bisa 300. Yang seharusnya angka satuan itu ditaruh di kolom satuan. Ada beberapa TPS juga yang melakukan, yang terekam seperti itu, dan kita lakukan pengkoreksian saat ini di tingkat kecamatan. Jadi pengkoreksian itu ada di tingkat kecamatan. Keberadaan saksi begitu penting dalam penghitungan suara maupun rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hadir sebagai wakil atau saksi dari partai maupun caleg, mereka menjadi mata dan telinga mengamankan perolehan suara. Sejumlah saksi yang realitas temui di lapangan mengaku dagdikduk dengan perolehan suara yang naik turun di Sirekap. Mau tidak mau, mereka harus kerja ekstra, teliti, mengikuti proses rekapitulasi. Sirekap belum bisa membantu maksimal, terutama masyarakat luar, karena pada dasarnya di sini Sirekap masih apa adanya, kadang-kadang mungkin angkanya besar sekali, tapi begitu udah kita entry, nah baru kecil. Nah itu mungkin yang terjadi pro kontra di luar, karena input data di sini baru mungkin sekitar 20-25%, belum seluruhnya. Wajar kalau masyarakat pro kontra, karena angkanya kan sangat fantastis kadang-kadang. Oh paslon ini angkanya bengkak sekali seperti itu. Kacau sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan ada penggelembungan suara, misalkan kita lihat dari rekapan dari KPU yang itu perhitungan cepat, caleg kita suaranya bisa melambung tinggi sekarang jadi merosot. Nah itu juga kan sebenarnya kalau misalkan kita kita mengacu pada si Rekap ini, ya kita bisa bilang ini bahaya gitu loh. Sirekap yang gagap membuat kebat-kebit seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk publik. Tidak semestinya sistem rekapitulasi suara pemilu yang dibiayai dengan anggaran mahal malah tidak bisa dipercaya. Perbedaan tampilan data Sirekap sebenarnya sudah bisa dideteksi oleh KPPS. Usai penghitungan suara 14 Februari lalu, petugas sudah kesulitan mengakses Sirekap. Tidak cuma sulit mengunggah foto C-Plano, petugas juga mendapati perbedaan data di aplikasi Sirekap. Kejanggalan Sirekap juga didapati oleh anggota KPPS TPS 26 di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat. Perolehan paslon 02 naik dari 80 menjadi 720 suara. Namun di hari itu juga, ia melaporkan ke KPU/ID, media sosial resmi milik KPU. Hingga esok harinya, data tersebut akhirnya berubah dan diperbaiki di website KPU. Ini kok bisa begini sistem? Apakah saya yang salah, apa sistem yang salah? Pas begitu saya kumpulin anggota TPS semua yang ada di 26 itu, sampai dibantu dengan TPS 25, kan berdekatan nih. Berarti bukan kesalahan di TPS. Penggelembungan suara yang sangat tidak wajar. Pemerhati pemilu Hadar Gumai menilai sistem rekapitulasi kali ini amburadul. Mantan anggota KPU periode 2012-2017 ini juga mempertanyakan uji efisiensi dan hasil audit
dari sistem Sirekap yang dipilih oleh KPU. Sebenarnya publik sangat minim mengetahui tentang sistem ini. Itu jadi catatan juga karena biasanya organisasi saya NetGrid atau kelompok masyarakat sipil lainnya itu selalu diundang untuk memberikan masukan, mengikuti uji coba dan seterusnya. Tapi kali ini tidak gitu ya. Jadi kami juga cukup bingung kenapa kali ini demikian berantakannya gitu. Nah, di sini sebenarnya tanggung jawab KPU untuk bisa menjawab kegelisahan atau bahkan spekulasi-spekulasi yang timbul tentang sistem ini. Dan seharusnya itu dilakukan misalnya oleh inisiatif Bawaslu misalnya dengan mengajak ahli dan KPU harus membuka diri terhadap persoalan ini ya. Diketahui, teknologi Sirekap diadopsi KPU dari Institut Teknologi Bandung. KPU dan ITB sudah bekerja sama memanfaatkan teknologi ini sejak tahun 2019 silam. E-Rekap atau Sirekap juga sudah digunakan pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Celakanya, saat Pilkada 2020 juga muncul beragam kendala di Sirekap. Saat simulasi kala itu, Sirekap juga salah membaca data. Hingga kini, baik KPU maupun ITB enggan membuka informasi ke publik berapa anggaran untuk pengadaan Sirekap. Namun yang jelas, pagu indikatif anggaran KPU tahun 2024 menyebut untuk sarana dan prasarana bidang teknologi informasi pemilu dan diklat teknis dialokasikan anggaran sebesar 370 miliar rupiah. Kemudian ketika mengubah memang ada catatan, itu yang sedang kami perbaiki. Dan kemudian ternyata ini gayung bersambut karena publik juga memberikan masukan yang sangat luas. Kami tidak menyatakan bahwa jumlahnya kecil ya. Dari data yang kami kurasi kan 0, sekian persen yang anomali. Tapi data ya data. Dan yang jelas sistem kami menemukan dan kemudian mengkurasi. Yang jelas untuk publik juga biar tidak misleading dalam konteks informasi. Sampai sekarang komitmen KPU untuk unggah data tetap akan dilakukan secara berjenjang. Para pegiat keamanan siber meminta pemerintah segera mengaudit aplikasi Sirekap. Dengan begitu, tudingan-tudingan kecurangan yang ditujukan ke KPU bisa segera terjawab. Nah, itu akan kita cek tuh, baris per barisnya, pemrograman itu benar nggak? Ada nggak yang diselewengkan? Ada nggak celah-celah yang digunakan? Misalkan pokoknya paslon ini ketika diinput datanya akan ditambahi 100 gitu misalkan gitu. Ada nggak kayak gitu? Nah, itu harus dicek satu persatu dan itu ada sistemnya untuk melakukan itu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa sistem Sirekap ini memang benar-benar clean gitu, benar-benar clear, tidak ada rekayasa gitu. Ketua Cyberity Arief Kurniawan juga mendesak KPU segera menjawab dugaan menggunakan layanan cloud milik Alibaba yang servernya berada di Tiongkok, Prancis, dan Singapura. Sebab timnya juga mendapati data email di web KPU maupun Sirekap diatur dan berada di luar Indonesia. Itu dan nama server 2 itu adanya di RRC. Lalu temuan kami divalidasi oleh KPU beberapa waktu lalu kemarin. KPU bilang begini, bahwa ada Content Delivery Network yang tugasnya meringankan beban server KPU. Dan itu benar, itu baik sekali ya. Saya tahu karena saya bekerja di bidang ini, saya sangat mengerti. Oh, baik ini KPU memang. Tapi ada tapinya, ini Content Delivery Network, CDN yang mereka bilang itu ada di 3 negara. Tim pemenangan 01 menduga gaduh Sirekap 2024 disebabkan adanya input algoritma tertentu hingga menyebabkan penggelembungan suara pasangan calon atau paslon tertentu. Gugatan TSM kami nanti yang akan ke MK, di situ ada keterlibatan aparatur penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Dengan sekarang mereka tidak menanggapi laporan-laporan kita yang kita laporkan secara resmi dengan lengkapan bukti-bukti, itu menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU telah berpihak kepada paslon tertentu.
Kemudian apa ada Pak bukti tertentu yang fakta yang telah dilaporkan ke Bawaslu mengenai kecurangan pemilu ini? Oh, banyak sekali. Ini kita kebetulan saya bawa, ini salah satunya, ya ini di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini saya ambil contoh, di Sampang, Madura, itu satu desa tidak ada TPS. Dan surat suara sudah dicoblos semua. Dan itu rame di masyarakat. Masyarakatnya protes dan hampir terjadi kerusuhan di sana. Tapi oleh karena masih bisa dikondisikan, ditenangkan, masyarakat masih mau menerima, masyarakat minta ini diproses secara hukum. Wakil Ketua Umum Partai Hanura tidak menampik selama ini sudah mendengar selentingan-selentingan untuk pemenangan calon tertentu secara sistematis dan akhirnya terbukti saat pencoblosan digelar. Itu sebabnya Partai Hanura bulat sepakat akan menolak hasil Pilpres 2024. Nah, kalau kita melihat berbagai bentuk kecurangan, ini bisa dikategorikan kejahatan terhadap demokrasi. Ini yang saya menyebutnya kejahatan terhadap demokrasi yang paling najis di era reformasi. Anda bisa bayangkan bagaimana masyarakat mengalami intimidasi yang sangat dahsyat dari cabang-cabang kekuasaan, tidak hanya pusat sampai pada level bawah. Dan masyarakat yang menerima bantuan-bantuan atas nama program pemerintah itu seolah-olah mereka harus membalas dengan memberikan hak pilih mereka kepada pasangan tertentu. Nah, inilah pemilu yang paling brutal ya. Pemilu yang jelas-jelas demokrasi diaborsi. Nah, kejahatan demokrasi ini tentu tidak bisa ditolerir. Ada operasi khusus yang bekerja yang saya menyebutnya the power of invisible hand. Sekjen PDIP pun memiliki keputusan yang segaris bersama dengan partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud akan menyoal kecurangan Pilpres 2024 di MK. Seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tudingan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif jelas bukan hal yang sepele. KPU harus segera menjawab gamblang pertanyaan-pertanyaan publik agar tidak lagi-lagi terjerumus pelanggaran berat. Penyelenggara pemilu harus bisa menjamin pesta demokrasi 2024 berlangsung jujur, adil dan transparan, serta bermartabat. Sebab bagaimanapun, pemilu adalah pesta rakyat, bukan ajang bagi-bagi jatah kekuasaan antara pejabat dan kerabat. Stop curang-curang! Rakyat semua! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.